Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama dan pahlawan nasional Indonesia yang pernah berjuang menentang penjajahan Belanda. Beliau tercantum namanya sebagai seorang pahlawan nasional Indonesia sejak tahun 1995. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626 dari pasangan Abdullah yang diriwayatkan sebagai seorang ulama suci dan memiliki karomah, serta Aminah putri dari Galarang Monconglo. Konon katanya, saat kelahiran Syekh Yusuf ada cahaya sangat terang menyinari langit daerah Goa, yang diyakini sebagai pertanda alam menyambut kelahiran seorang ulama besar. Ketika usianya baru 40 hari, orang tua Syekh Yusuf bercerai. Setelah itu, Aminah dipersunting oleh Raja Goa dan membawa Syekh Yusuf hidup di istana. Di istana itulah Syekh Yusuf mendapatkan pendidikan Islam dan mampu menghafalkan seluruh isi Al-Quran saat usianya masih muda. Ketika lahir Syekh Yusuf dinamakan Abadin Tadiat Cusup atau Muhammad Yusuf, nama yang diberikan oleh Sultan Alauddin yang berkuasa sejak 1593, wafat 15 Juni 1639 sebagai penguasa Goa pertama yang muslim. Raja Goa, yang juga adalah kerabat ibunda Syekh Yusuf, memberikan nama itu sekaligus mentasbihkan Yusuf kecil menjadi anak angkat raja. Namun setelah beranjak dewasa, Muhammad Yusuf digelari Tuan Tasalamaka Ri Goa atau Tuan Guru Penyelamat Kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Al-Taj Al-Khalwati Al-Makassari Al-Bantani, lebih populer dengan sebutan Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang. Beliau belajar mengaji pertama kali langsung dibimbing oleh seorang guru bernama Daeng Rita Samang, guru kerajaan Goa. Selain belajar Al-Quran, Syekh Yusuf juga berguru pada syekh terkenal di Makassar. Saat itu mempelajari ilmu nahu, sorof, mantik, dan beberapa kitab kepada Syekh Al-Alamah Habib Syahid Alwi bin Abdullah As-Segaf dan Syekh Sayyid Ba'alwi bin Abdul Alamah At-Tohir dari Bontoala. Dalam waktu yang cukup singkat, ia mampu menguasai kitab-kitab tauhid dan fikih. Ketika remaja, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Jalaluddin Al-Aidid di Cikoang, Sulawesi Selatan. Selama 4 tahun belajar di pesantren kepada Al-Alamah Habib Sayyid Alwi Jalaluddin Bafagih, keturunan Imam Maula Aidid Hadramaut Yaman, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Yusuf mempelajari dasar sanad Thoriqoh Baharun Nur Ba'alawi kepada beliau. Di pesantren Cikoang, selain belajar Thoriqoh, belajar pula mengenai Hubbul Waton atau cinta dan bela tanah air. Setelah itu, saat kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa pada usia 19 tahun. Karena usianya telah menginjak 20 tahun, ia memilih melanjutkan pendidikan ke luar negeri pada 1645. Dalam perjalanannya itu, Syekh Yusuf singgah di Banten sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh. Di Banten, ia bersahabat dengan putra mahkota kerajaan Banten bernama Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Nuruddin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Quraisy Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah sampai mendapat ijazah Tariqat Qadiriyah. Dari Aceh, Syekh Yusuf beranjak ke Timur Tengah pada tahun 1645. Setelah sampai di Jeddah, Syekh Yusuf meneruskan perjalanannya ke Mekah. Syekh Yusuf ingin sekali menuntut ilmu kepada imam-imam dari 4 mazhab, tetapi keempat imam tersebut mengatakan bahwa ia tidak perlu belajar karena ilmu yang Syekh Yusuf punya sudah cukup. Tetapi imam-imam tersebut menganjurkan agar Syekh Yusuf belajar kepada Abu Yazid. Dari sinilah Syekh Yusuf disuruh lagi belajar kepada Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani. Syekh Yusuf juga mengunjungi makam Nabi di Madinah. Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana beliau belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu di Yaman, di mana ia belajar kepada Sayyid Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi hingga mendapat ijazah tarekat Naksabandiyah. Berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Al-Baqi hingga mendapatkan ijazah tarekat As-Sa'adah Al-Ba'aliyah juga diperolehnya dari Sayyid Ali Al-Zahli.
beliau juga melanglang ke seantero Jazirah Arab untuk belajar agama. Gelar tertinggi Al-Taj Al-Khalawati Hadiyatullah diperolehnya saat berguru kepada Syekh Abu Al-Barakat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub Al-Khalawati Al-Quraisy dari Syam atau Damaskus. Dilanjutkan dengan pendalaman bahasa Arab, ilmu fikih, dan tasawuf. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Setelah hampir 20 tahun menuntut ilmu, akhirnya beliau pulang ke kampung halamannya di Goa pada tahun 1665. Setibanya di Goa, beliau menjadi guru besar di sana. Akan tetapi, beliau tidak lama di Goa karena sangat kecewa setelah melihat kampung halamannya porak-poranda dan kemaksiatan merajalela dengan melihat kondisi syariat Islam yang mulai ditinggalkan di Goa. Saat itu Kesultanan Goa baru mengalami kalah perang terhadap Belanda. Setelah berhasil meyakinkan Sultan untuk meluruskan pelaksanaan syariat Islam di Makassar, beliau kembali merantau pada tahun 1672. Syekh Yusuf pindah ke Banten. Di Banten, beliau dipercaya dan didaulat sebagai mufti kerajaan dan guru agama bidang tasawuf dan tarekat oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau mendapatkan mandat oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk mendidik anak-anak Sultan Banten di bidang keislaman. Pada periode Kesultanan Banten ini menjadi pusat pendidikan agama Islam. Syekh Yusuf menjadikan Banten sebagai salah satu pusat pendidikan agama. Murid-muridnya datang dari berbagai daerah, termasuk diantaranya 400 orang asal Makassar yang dibontoala di bawah pimpinan Ali Karaeng Bisai. Di Banten pula Syekh Yusuf menulis sejumlah karya demi mengenalkan ajaran tasawuf kepada umat Islam Nusantara. Seperti banyak daerah lainnya saat itu, Banten juga tengah gigih melawan Belanda. Permusuhan meruncing, sampai akhirnya meletus perlawanan bersenjata antara Sultan Ageng Tirtayasa di satu pihak dan Sultan Haji beserta kompeni di pihak lain. Syekh Yusuf berada di pihak Sultan Ageng Tirtayasa dengan memimpin sebuah pasukan Makassar. Namun karena kekuatan yang tak sebanding, maka akhirnya pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan Belanda tahun 1682. Kemudian Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Banten bernama Syarifah. Setelah Raja Goa mendengar bahwa Syekh Yusuf berada di Banten, Raja Goa mengirim utusan ke Banten agar supaya Syekh Yusuf kembali ke tanah Goa. Akan tetapi Syekh Yusuf menolak dengan pernyataan bahwa beliau tidak akan kembali ke Goa apabila kesufiannya tidak sempurna. Maka, sebelum beliau mati, beliau tidak akan pernah kembali ke Goa. Di Banten, Syekh Yusuf mempunyai banyak murid dan murid-muridnya Syekh Yusuf juga ada dari kalangan istana kerajaan di Jawa Barat. Dari pernikahannya Syekh Yusuf dengan putri Banten diberikan keturunan anak laki-laki. Kemudian Syekh Yusuf menikah juga dengan seorang wanita dari Serang dan Giri yang juga mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga keturunan Syekh Yusuf di Jawa banyak. Syekh Yusuf selain berperan sebagai penasihat kerajaan, beliau pun menulis beberapa kitab terkait tasawuf. Melihat kondisi Nusantara di bawah tekanan penjajahan bangsa asing, ia pun tidak tinggal diam. Akhirnya, beliau berperan dalam perlawanan terhadap Belanda. Ketika pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap oleh Belanda pada tahun 1683 di daerah Sukapura. Mulailah babak baru bagi kehidupan Syekh Yusuf, hidup dalam pembuangan kemudian dipenjarakan lalu diasingkan. Beliau mula-mula ditahan di Cirebon dan Batavia atau Jakarta. Tapi karena pengaruhnya masih membahayakan pemerintah kolonial, beliau beserta keluarga diasingkan ke Sri Lanka. Bulan September 1684. Bukannya patah semangat? Di negara yang asing baginya ini, beliau memulai perjuangan baru. Di Ceylon, Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam. Sehingga dalam waktu singkat murid-muridnya mencapai jumlah ratusan, yang kebanyakan berasal dari India Selatan. Beliau juga bertemu dan berkumpul dengan para ulama dari berbagai negara Islam. Salah satunya adalah Syekh Ibrahim Ibnu Mi'an, ulama besar yang dihormati dari India. Ia pula yang meminta Syekh Yusuf untuk menulis sebuah buku tentang tasawuf berjudul Kaifiyat Al-Tasawuf, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara.
beliau juga bisa leluasa bertemu dengan sanak keluarga dan murid-muridnya di negeri ini. Kabar untuk keluarganya ini disampaikan melalui jamaah haji yang dalam perjalanan pulang atau pergi ke Tanah Suci karena kapal mereka selalu singgah ke Sri Lanka. Ajaran-ajarannya juga disampaikan kepada murid-muridnya melalui jalur ini. Hal itu merisaukan Belanda. Mereka menganggap Syekh Yusuf tetap merupakan ancaman, sebab dia bisa dengan mudah mempengaruhi pengikutnya untuk tetap memberontak kepada Belanda. Lalu dibuatlah skenario baru, beliau diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh. Setelah 9 tahun di Sri Lanka pada 22 Desember 1694, Syekh Yusuf dipindahkan atau diasingkan ke Afrika Selatan. Menekuni jalan dakwah pada bulan-bulan pertama bagi Syekh Yusuf dan 49 pengikutnya di Afrika Selatan tidaklah sulit. Untuk pertama kalinya, mereka sampai di Tanjung Harapan dengan kapal The Football dan ditempatkan di daerah Zandvliet dekat pantai, atau tempat ini kemudian disebut dengan Madagaskar. Di negeri baru ini beliau ditempatkan di Cape Town. Di sana beliau mendapat sambutan baik dari gubernur. Bersama Imam Abdullah Ibnu Qudi Abdussalam, Syekh Yusuf terus berperan dalam menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Bahkan, selama di Cape Town, Afrika Selatan, Syekh Yusuf juga mendirikan sebuah komunitas Muslim. Peran Syekh Yusuf dalam menyebarkan Islam di Afrika Selatan dilakukan selama 6 tahun, hingga akhir hayatnya kembali menekuni jalan dakwah. Saat itu, Islam di Afrika Selatan tengah berkembang. Salah satu pelopor penyebaran Islam di sana adalah Imam Abdullah Ibnu Qudi Abdussalam, atau lebih dikenal dengan julukan Tuan Guru. Syekh Yusuf dibuang ke Afrika Selatan karena aktivitasnya menentang penjajah Belanda. Selama 13 tahun, ia mendekam sebagai tahanan di Pulau Robben sebelum akhirnya dipindahkan ke Cape Town. Kendati hidup sebagai tahanan, aktivitas dakwah pimpinan perlawanan rakyat di Indonesia Timur ini tak pernah surut. Jalan yang sama ditempuh Syekh Yusuf. Dalam waktu singkat, ia telah mengumpulkan banyak pengikut. Selama 6 tahun di Afrika Selatan, tak banyak orang yang mengetahui tentang dirinya, sebab beliau tidak bisa lagi bertemu dengan jamaah haji dari Nusantara. Walaupun begitu, namanya justru berkibar di Afrika Selatan. Beliau dianggap sebagai sesepuh penyebaran Islam di negara di benua Afrika itu. Tiap tahun, tanggal kematiannya selalu diperingati secara meriah di Afrika Selatan, bahkan menjadi semacam ritual kenegaraan. Nelson Mandela yang saat itu masih menjabat Presiden Afrika Selatan menjulukinya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Usia Syekh Yusuf saat itu telah lanjut sekitar kurang lebih 67 tahun. Beliau tinggal di Tanjung Harapan sampai wafat tanggal 23 Mei 1699 di Cape Town, Afrika Selatan pada usia 73 tahun. Oleh pengikutnya, bangunan bekas tempat tinggalnya dijadikan tugu peringatan. Sultan Banten dan Raja Goa meminta kepada Belanda agar jenazah Syekh Yusuf dikembalikan, tapi tak diindahkan. Baru setelah tahun 1704 atas permintaan Sultan Abdul Jalid, jenazah Syekh Yusuf dibawa ke Goa pada tanggal 5 April 1705. Jenazahnya tiba di Goa untuk kemudian dimakamkan di Lakyung keesokan harinya. Syekh Yusuf tidak hanya berjasa bagi Indonesia, tetapi diakui berperan besar dalam perkembangan Islam di Afrika Selatan. Terbukti dengan dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto dengan SK Presiden Kepres nomor 071-TK-1995 tanggal 17 Agustus 1995. Pada tahun 2005, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Supreme Companion of Ortambo in Gold for Head of State and in Special Cases Head of Government atau SCOT, yaitu penghargaan sebagai pahlawan nasional Afrika Selatan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla di Pretoria, Afrika Selatan pada 27 September 2005. Tidak sedikit Syekh Yusuf menulis risalah sufisme berbahasa Arab dan lontara.